Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kami kembali hadir di sini di program Inspirasi Pagi. Dan seperti biasa pula, saya awali dengan salam sehat untuk semuanya. Dan kami pun juga sudah siap untuk memberikan tema yang begitu informatif pagi ini. Dan tentunya wajar atau sangat layak untuk Anda ketahui. Dan untuk pagi ini pemirsa, temanya adalah Universitas Terbuka yang semakin berkibar di kancah internasional dengan status perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Dan untuk membahas hal ini, serta pencapaian apa yang baru saja diraih oleh Universitas Terbuka, sudah hadir dan sebuah kehormatan bagi saya pribadi, yaitu Rektor Universitas Terbuka, Bapak Ojat Darojat. Selamat pagi, salam sehat Pak Ojat. Selamat pagi Mas Cesar. Ini satu kehormatan bagi saya dan sebuah pencapaian luar biasa juga untuk UT ya Pak Ojat ya. Karena kami ingin mengucapkan selamat kepada Bapak atas kembali terpilihnya Bapak untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden dari AAOU, Asian Association of Open Universities, dan juga selamat atas status baru UT sebagai PTNBH yang baru saja disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pak, sedikit flashback beberapa waktu yang lalu di Korea Selatan Pak ya. Iya. Bagaimana suasananya dengan dibandingkan di tahun 2019 Pak Ojat? Luar biasa, ada suasana yang sangat mengesankan bagi saya dan teman-teman dari UT. Dulu saya pertama kali diberi amanah sebagai Presiden dari Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh se-Asia itu pada tahun 2011 di Pakistan. Ya. Alhamdulillah itu amanah yang luar biasa yang saya jalankan selama satu periode selama 3 tahun. Dan kemudian kemarin terjadi lagi di Korea Selatan di Jeju Island kita melaksanakan AAOU Annual Conference. Dan pada saat yang bersamaan juga Governing Board memilih lagi Presiden AAOU yang berikutnya untuk periode tahun 2023-2025. Dan alhamdulillah saya dipercaya lagi menjadi Presiden AAOU yang periode kedua untuk masa bakti 2023-2025. Wah, Nah, kira-kira apa yang membedakan di tahun 2019 dengan 2022 ini? Apakah mungkin ada visi misi yang berbeda atau mungkin platform yang ditawarkan oleh Pak Ojat? Visi dan program ditawarkan berbeda, tetapi juga di sisi lain saya melihat bahwa kemarin ketika di South Korea itu lumayan agak berat karena calon dari negara lain juga sangat bagus yang ikut mencalonkan dari Jepang, OUG, Open University of Japan, terus juga ada OUC, Open University of China, itu perguruan tinggi jarak jauh yang besar gitu kan di negara maju. Tapi alhamdulillah dengan berkat kepercayaan beberapa teman dari rektor-rektor UT di negara yang lain, seperti misalnya ada Allama Iqbal Open University di Pakistan, terus juga ada teman dari UPUU Filipina, Sokote Tamatira Thailand, juga teman-teman di Malaysia, itu mendukung kita dan terus juga berikan pengaruh pada yang lain. Kita ada 45 Open Universities yang tergabung di AAOU, kemudian yang hadir 14, mereka memberi dukungan sangat kuat pada kita, sehingga kita memperoleh suara mutlak 14 dan 1 untuk China waktu itu. Wow, luar biasa itu. Luar biasa. Ini artinya ada sesuatu yang membuat kepercayaan dan mandat dari mereka kepada Bapak Ojat. Kira-kira faktor apa sih Pak yang membuat mereka percaya atas apa yang disampaikan oleh Pak Ojat? Pertama mungkin terkait dengan program-program yang kita tawarkan. Ini sangat terkait dengan visi dan misi dari pendirian AAOU sendiri. AAOU itu didirikan pada tahun 1987, di mana misi utamanya adalah untuk perluasan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat di Asia. Dan tentu untuk kepentingan tersebut maka kita juga menawarkan program-program yang relevan untuk kegiatan itu, seperti misalnya kita berbagi atau sharing pengetahuan, sharing pengalaman, kita melakukan program-program seperti misalnya faculty exchange, terus juga student exchange, terus juga ada collaborative research, ada joint program. Pokoknya program-program yang memang ditujukan untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan agar kita bersama-sama tumbuh dan berkembang bersama, gitu kan, dengan teman-teman yang lain. Dan kita juga menawarkan program-program tersebut berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi ada shareholder paper di awal sebagai master plan yang saya ajukan kepada mereka, mereka memberikan insight, memberikan masukan, dan hasil final itulah yang akan dijadikan sebagai rujukan saya dalam mengeksekusi program-program yang akan dijalankan selama satu periode berjalan. Seperti itu. Salut. Pak, di periode sebelumnya Bapak cukup mendapatkan apresiasi dengan penghargaan karena selama menjabat sebagai presiden dari AAOU, banyak inisiatif baru yang dilakukan serta laporan
laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana sih Pak, kalau boleh tahu metode Bapak dalam memimpin dan bekerja itu bagaimana Pak Ojat? Terkait dengan beberapa hal. Yang pertama memang yang saya lakukan adalah ketika kita akan menyusun perencanaan pekerjaan seperti kita membuat RPJP, membuat RSB dan membuat rencana kerja tahunan, itu kan harus ada semacam rujukan utama yang dikaitkan dengan bagaimana supaya program-program yang akan kita jalankan itu merujuk kepada visi dan misi sebagai tujuan utamanya kita. Nah, setelah itu kita mengembangkan program. Nah, agar program-program itu bisa dieksekusi dengan baik kan harus dari awal harus terukur. Nah, untuk mencapai ukuran itu sama menggunakan prinsip ada SMART. Harus spesifik, harus measurable, attainable gitu kan, realistik dan time frame atau timely bound. Itu. Jadi jangan sampai kita membuat perencanaan yang tidak mungkin untuk dicapai, yang tidak terukur gitu kan, sehingga memang itu pada prosesnya bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Itu dari sisi program. Yang berikutnya dari sisi anggaran, kita harus sangat transparan, harus sangat baik dalam pengelolaan. Nah, dalam hal ini saya mengambil 2 langkah. Yang pertama, agar anggaran itu tidak dikelola di tempat kami di UT, tapi oleh kami disimpan di tempat lain, di perguruan tinggi UT yang lain, tapi dia merupakan bagian dari eksekutif komite. Jadi orang lain yang kita minta bantuan supaya mereka mengelola uang itu ditaruh di tempatnya mereka. Nanti kita tinggal menggunakan. Nah, di samping itu ada upaya yang kedua. Jadi uang yang akan kita gunakan itu dan termasuk sisanya harus diaudit. Jadi kami melakukan eksternal audit supaya uang-uang yang kita belanjakan itu sesuai peruntukannya dan sesuai dengan program-program yang sudah disepakati oleh teman-teman semua. Jadi alhamdulillah kita tidak pernah ada kendala terkait itu dan dipercaya oleh teman-teman anggota EOU seperti itu. Ya. Pak, bagaimana respon dari Civitas Akademika UT dan pada saat itu Bapak juga mengalahkan berapa negara Pak atau universitas terbuka pada saat di Korea Selatan tersebut? Banyak ucapan selamat dan rasa bangga yang disampaikan oleh Civitas Akademika UT, baik teman-teman fakulti member atau juga terutama juga mahasiswa. Mereka sangat bangga karena rektornya sekarang diberi amanah itu yang kedua kalinya. Tapi di samping itu juga ada ucapan selamat, penghargaan dari teman-teman sesama rektor komunitas perguruan tinggi yang tahu memang ini termasuk juga dari atasan kami dari kementerian. Dan ini saya kira luar biasa, mudah-mudahan ada sisi baik, ada keberkahan yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk UT tetapi juga untuk pengembangan pendidikan jarak jauh dan pendidikan tinggi secara umumnya di Indonesia. Betul sekali, bukan hanya untuk UT saja tapi juga untuk pendidikan di Indonesia. Jangan kemana-mana, Inspirasi Pagi akan segera kembali. Terima kasih dan masih bersama kami di Inspirasi Pagi dan kembali kami akan mengajak Anda berbincang dengan Bapak Ojat Darojat, Rektor dari Universitas Terbuka. Pak, pertanyaan berikutnya adalah tentang sistem atau perkembangan pendidikan terutama di masa pandemi yang sampai sekarang belum usai nih Pak. Ya kan? Sistem ini betul-betul dimanfaatkan oleh semua orang, padahal sistem ini sudah lama dilakukan oleh UT sendiri, yaitu perkembangan pendidikan jarak jauh di dunia. Bagaimana Bapak menanggapinya Pak Ojat? Menanggapi atau merespon pertanyaan ini, saya ingin mengungkapkan dengan satu kata yang menurut saya paling tepat adalah ini kayaknya seperti berkah di balik musibah. Jadi dengan adanya COVID-19 justru pendidikan jarak jauh gitu kan di tanah air sekarang semakin menggema. Setiap orang masyarakat latah sekarang bicara tentang PJJ. Jadi yang selama ini dilakukan oleh UT selama 38 tahun sekarang banyak dibicarakan di masyarakat umum. Nah, dan saya melihat bahwa ini adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Sang Cipta kepada UT sehingga UT sekarang menjadi lebih besar, menjadi semakin tersebar juga mahasiswanya. Jadi sekarang UT itu jumlah mahasiswanya sangat besar dan tersebar sebanyak 420.000 jumlah mahasiswanya dan tersebar di 515 kabupaten kota di seluruh Indonesia, bahkan di 50 negara.
UT sudah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh selama 38 tahun dan evolusi pembelajaran yang kita lakukan ini juga seiring dengan evolusi kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada saat ini kalau dulu gitu ya, mungkin kita lebih banyak korespondensi dengan mahasiswa, tapi sekarang kita sudah banyak mengintegrasikan kemajuan yang dicapai dalam TIK bukan hanya untuk kepentingan pembelajaran tetapi juga proses pendidikan secara umumnya. Sudah kita lakukan seperti itu. Nah, hanya suka ada terjadi salah kaprah di masyarakat, ada kekeliruan di mana PJJ itu disederhanakan menjadi online learning. PJJ disederhanakan sebagai pembelajaran dalam jaringan. Itu yang tidak tepat karena pembelajaran dalam jaringan itu hanya merupakan salah satu modus learning delivery dalam jarak jauh. Itu seperti itu. Ada ungkapan nanti baru saja diungkapkan oleh Pak Ojat, yaitu berkah dan ada musibah di balik, yaitu blessing in disguise gitu Pak ya. Betul. Nah, berarti sekalipun hal tersebut selalu digaungkan, tapi tetap saja ada tantangan atau mungkin halangan dari UT sendiri dalam pendidikan jarak jauh. Kira-kira apa yang masih dihadapi Pak Ojat? Tantangan terbesar yang kami hadapi saat ini adalah terkait dengan akses poin bagi masyarakat ketika mereka ingin melakukan akses melalui layanan yang membutuhkan akses internet di seluruh kabupaten kota yang tersebar di seluruh tanah air. Jadi masih banyak mahasiswa UT yang tidak bisa memanfaatkan bahan-bahan pembelajaran secara online karena keterbatasan akses. Apakah itu karena jaringannya tidak ada, atau juga karena device untuk akses ke internetnya juga tidak punya, atau juga mungkin uang yang mereka sisihkan untuk membeli misalkan pulsa tidak punya. Itu yang pertama dari sisi akses ke jaringan untuk memanfaatkan layanan online learning services yang sudah kita siapkan. Jadi ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang atau mahasiswa UT segmen tertentu saja, tapi tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat mahasiswa UT yang tinggal di daerah-daerah terpencil, daerah 3T gitu kan. Mereka yang berdomisili di puncak gunung, puncak bukit, di Lebangari, pesisir pantai, mereka tidak bisa. Nah, itu tantangan utamanya seperti itu. Juga ada tantangan yang lainnya yang saya rasakan adalah ada persepsi umum di masyarakat bahwa pendidikan jarak jauh itu sebagai secondary education, pendidikan kelas 2. Nah, karena di Indonesia, di negara yang sedang berkembang, sangat tidak terbiasa orang belajar secara jarak jauh. Yang namanya kalau belajar, kalau kuliah harus pergi ke kota besar, ke Jakarta, ke Bandung atau ke Sumedang, ke tempat saya misalnya gitu kan. Tapi kalau misalkan hanya di rumah saja berdomisili tetap dengan orang tuanya, itu sepertinya bukan kuliah. Nah, jadi kultur atau budaya seperti ini yang harus kita rubah, kita bangun bahwa di era kemajuan teknologi seperti ini, nama kuliah tidak harus pergi ke kota besar. Mereka masih bisa tetap bersama anggota keluarganya, membangun keutuhan ekonomi keluarganya gitu kan. Mereka masih bisa tinggal di pesisir pantai, menjadi nelayan, di puncak gunung, menjadi petani. Dan pada saat yang bersamaan mereka juga bisa meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan domisilinya, kampung halamannya. Itu Pak. penting, betul Pak Ojat. Nah, terkait pula dengan status ya, sudah kita singgung tadi bagaimana sekarang tentang perjalanan hingga akhirnya disahkan menjadi PTNBH tahun 2022. Berarti sudah ada 5 PTNBH baru yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dan total sekarang ada 21 Pak ya. Iya betul. Nah, kira-kira dengan bergabung OT ini, apakah yang menjadi tantangan atau mungkin respon tersendiri dari Bapak? Ini juga merupakan anugerah yang kita terima saat ini anugerah terbaru. Ini kebetulan pada saat hari kemarin saya ulang tahun 20 Oktober ini keluar gitu kan. Ini anugerah yang luar biasa, ini merupakan kado gitu kan, ulang tahun saya ini sebenarnya. Dan tentu dengan naik kelasnya UT dari yang sebelumnya adalah UT PTN PKBLU menjadi PTNBH, itu akan lebih memungkinkan UT untuk bergerak lebih lincah karena dengan perubahan status ini kita mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan UT sebagai sebuah perguruan tinggi. Otonomi yang lebih luas di bidang akademik, terus juga otonomi yang lebih luas dalam hal tata kelola perguruan tinggi, termasuk juga tata kelola seluruh resources yang kita miliki, apakah yang terkait dengan keuangan, yang terkait dengan sumber daya manusia dan resources lainnya. Jadi insya Allah dengan anugerah ini UT bisa bergerak lebih lincah dalam merespon setiap perubahan dinamika yang terus berkembang di masyarakat, termasuk ketika
sehingga dibutuhkan program studi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terus itu kan berkembang dinamis. Nanti kita mungkin tidak usah masukkan lagi ke Kementerian Teknis, tapi langsung kita bisa membuka. Tentu kita akan sangat hati-hati terkait dengan itu, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Betul. Iya. Iya, semakin hangat, semakin menarik perbincangan saya dengan Bapak Ojat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di sini, di Inspirasi Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi dan kembali berbincang dengan Bapak Ojat Darojat. Pak, ada sebuah fakta yang baru saja saya dapatkan tentang bagaimana besarnya jumlah mahasiswa di Pakistan yang kuliah ya di betul. Open University. Itu konon kabarnya mencapai 1,2 juta mahasiswa dan terbesar pula di lingkup anggota EEOU. Kira-kira apa sih Pak yang buat mereka begitu besar jumlahnya dibandingkan dengan negara kita Indonesia, Pak Ojat? Memang pada umumnya perguruan tinggi jarak jauh PTJJ termasuk Allama Iqbal di Pakistan sekarang punya 1,2 juta mahasiswa. Yang pertama harus kita ketahui bahwa daya tampung perguruan tinggi jarak jauh seperti UT itu memang tidak dibatasi oleh kebutuhan ruang kelas seperti di konvensional. Misalkan seperti contohnya dalam konteks Indonesia, itu kita bisa menerima jumlah mahasiswa yang lebih besar dibandingkan dengan perguruan tinggi konvensional karena dalam konteks jarak jauh kita bisa menerima jumlah mahasiswa yang lebih besar tidak dibatasi oleh kebutuhan tentang ruang-ruang kelas. Kita bisa menyesuaikan juga kebutuhan dosen dengan jumlah mahasiswa yang kita terima. Sehingga tidak ada perbandingan rasio antara dosen dengan mahasiswa seperti di konvensional gitu ya. Di kita itu tidak ada. Terus yang berikutnya memang tujuan pendidikan jarak jauh pun karena memang itu adalah untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri. Seperti UT didikan 38 tahun yang lalu adalah untuk menampung jumlah lulusan SLTA yang jumlahnya semakin signifikan dan tidak tertampung oleh 44 PTN yang ada pada saat itu. Padahal mereka juga adalah generasi muda yang harus punya masa depan, yang akan meneruskan sejarah tentang negara ini. Jadi mereka juga harus punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sehingga seperti di UT sekarang sangat. Nah, Pakistan lebih banyak. Saya lihat ada fenomena yang bagus yang di sana itu di mana social unrestnya agak tinggi di Pakistan itu ya. Di mana setiap ibu-ibu seperti kan di sana kalau keluar rumah itu harus dikawal oleh muhrimnya atau kalau enggak oleh polisi gitu kan. Nah, daripada mereka susah keluar dari kampus, jadi mendingan mereka kuliahnya dari rumah saja. Gitu kan. Ibaratnya bagaikan teknologi di ujung jari. Dan mereka ketika dalam konteks jarak jauh itu mereka bisa registrasi di rumah, bisa belajar di rumah, bisa ujian dari rumah. Jadi mereka tidak usah keluar rumah. Jadi dalam konteks jarak jauh bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampuslah yang akan datang mengetuk pintu-pintu rumah mereka. Seperti itu. Beda seperti konvensional kan, kuliah harus datang ke kampus. Harus ngekos, keluar ongkos. Di jarak jauh tidak seperti itu. Tidak usah ke kampus, tidak ongkos, tapi ngejos. Seperti itu. Setuju ya Pak Ojat ya. Berikutnya Pak, kembali dengan status baru dari UT yaitu PTNBH. Kira-kira apa sih Pak strategi dan apa yang dilakukan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, Pak Ojat? Strategi inti yang sedang saya lakukan di UT dalam rangka meningkatkan layanan khususnya kepada masyarakat seiring dengan perubahan itu sebagai PTNBH, kita sedang melakukan transformasi menjadi sebuah digital learning ekosistem. UT sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai perangkat, infrastruktur, terus juga aplikasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bekerja, baik untuk primary activities-nya maupun untuk supporting activities-nya. Yang saya maksud dengan primary activities adalah kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan mahasiswa, registrasi, perkuliahan, ujian itu kan primary activities-nya. Tapi juga ada supporting unit yang mendukung ini semua supaya ini bisa jalan dengan baik. Nah, itu semuanya sudah disupport dengan infrastruktur yang memadai, dengan aplikasi program-program yang dibutuhkan, tetapi belum terjahit dalam suatu sistem. Nah, oleh kita sekarang sedang dijahit dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai digital learning ecosystem. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Itu menjadi sangat penting sehingga nanti berbagai hal, berbagai aspek itu akan mudah kita kontrol, kita monitor sehingga nanti keputusan akan lebih cepat kita lakukan karena kita bisa mengontrol semuanya dengan cepat dan lebih akurat sehingga nanti dengan cara seperti itu mudah-mudahan nanti kualitas keputusan, kualitas layanan akan semakin lebih baik. Jadi inti dari strategi yang saya lakukan adalah transformasi menjadi sebuah digital ecosystem, itu UT atau UTDLE.
Nah, di samping itu tentu juga kita sekarang sangat kita akan menawarkan program-program studi baru yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, melakukan diversi program, termasuk juga program-program non-negeri yang kita lakukan supaya UT semakin dicintai oleh masyarakat. Gitu, seperti itu. Sebagai sebuah pencapaian juga, sebagai amanat juga itu untuk kedua kalinya menjadi presiden gitu ya, menjadi pimpinan dari EOU, kira-kira apa nih Pak menjadi strategi khusus dari UT, dari Bapak sendiri untuk bisa mengenalkan UT ke kancah dunia dalam skala besar, Pak Ojat? Ya, agar UT semakin dikenal bukan hanya di lingkungan lokal atau nasional, tapi juga global, maka yang paling penting bagi kita sekarang itu bagaimana kita melakukan strategi UT supaya UT semakin dikenal di masyarakat luas. Pertama, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan penandatangan nota kesepahaman dengan mereka. Di situ ada hal-hal yang terkait dengan joint program dengan mereka, terus juga collaborative research dengan teman-teman di luar, terutama misalnya kita punya wadah yang namanya International Council for Open and Distance Education (ICD). Kebetulan juga di ICD saya sebagai focal point for Quality Assurance Network. Jadi ICD itu adalah Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh sedunia dan saya berperan aktif di sana. Nah, jadi kita ingin mengenalkan UT ke masyarakat dunia secara lebih luas lagi. Terus juga kita sedang menawarkan program-program studi yang kita tawarkan bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk masyarakat bangsa di dunia. Jadi kita sekarang mengembangkan program studi bilingual dalam versi Indonesia dan bahasa Inggris sehingga nanti mudah-mudahan ke depan nanti yang akan menjadi mahasiswa UT bukan hanya orang yang fasih bahasa Indonesia tapi juga yang bisa bahasa Inggris dari luar. Terus yang berikutnya tentu yang paling penting adalah agar kita juga menghadirkan external quality auditor atau quality reviewer dari luar supaya kita bisa memastikan bahwa praktek penyelenggaraan jarak jauh yang kita lakukan adalah sudah sesuai dengan norma kaidah mutu yang dianut secara global. Nah, UT memang saat ini sudah mendapatkan sertifikat for quality dari ICDE gitu kan. Tetapi pada tahapan selanjutnya maka kita juga penting untuk mendapatkan akreditasi atau quality review dari luar untuk program-program studi yang ditawarkan oleh UT. Itu Pak. Terima kasih Pak Ojat atas waktunya. Semoga pencapaian ini bisa terus ya mendukung misi mulia kita untuk bisa menciptakan tenaga pendidik, mahasiswa dan memajukan pendidikan di tanah air. Sekali lagi terima kasih Pak. Salam sehat selalu, sukses selalu Pak. Demikianlah perjumpaan kita pada Inspirasi Pagi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat selalu.